Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Saya kira terlalu berlebihan kalau menghentikan ibadah dalam kumpul bersama lalu dialihkan menjadi ibadah online itu sebagai sebuah tindakan gereja melarikan diri, apalagi menampilkan bahwa Tuhan Yesus kalah daripada virus corona. Sebenarnya bukan urusan itu. Saya kira kalau kita mengikuti pembahasan atau penjelasan yang diberikan baik oleh lembaga-lembaga gereja, ini adalah demi kepentingan bersama, karena kita tahu bahwa pada waktu kita kumpul bersama ini dapat memicu penyebaran virus ini lebih meluas, dan itu mempengaruhi kehidupan banyak orang, bukan hanya orang Kristen saja tapi juga secara global, dan ini sudah terjadi. Jadi saya kira adalah terlalu keliru kalau sikap ini dianggap sebagai gereja melarikan diri dari kenyataan atau gereja mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus kalah dari virus corona ini. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp, pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon Ketua Sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Saya kira ini bukan soal ketakutan, bukan soal kekhawatiran, bukan soal tingkatan iman, tapi ini adalah suatu tindakan untuk mencegah. Kita memang beriman, kita tidak boleh takut, tapi kita tidak boleh sembrono dan bodoh seolah-olah kalau kita orang percaya lalu tidak mungkin terserang virus itu. Kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita orang Kristen, maka tidak mungkin terserang virus itu. Jadi apa yang dilakukan Ketua Sinode itu adalah satu langkah pencegahan yang menurut saya adalah salah kaprah kalau dikaitkan dengan sikap tidak beriman atau tingkatan iman yang terlalu rendah, atau membagikan ketakutan, membagikan kekhawatiran. Tidak, Pak Pendeta yang terhormat, ini menurut saya adalah sikap yang berhikmat, yang berbijak. Pada waktu orang melihat sesuatu bahaya, maka dia lalu melakukan langkah-langkah supaya tidak terkena atau tidak terserang bahaya tersebut. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, itu sudah saya sebutkan di dalam video saya yang kali lalu, jelas bahwa menghindar dari bahaya, apabila kita tahu ada bahaya yang mengancam di depan dan karenanya kita memilih untuk menghindar atau mencegah diri supaya jangan masuk pada bahaya itu adalah sikap bijak dan bukan sikap tidak beriman, bukan sikap takut, bukan sikap khawatir. Kalau kita melihat dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Juga Amsal 27 ayat yang ke-12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi menurut saya tindakan atau permintaan dari Ketua Sinode itu justru menunjukkan suatu sikap bijak, di mana tahu bahwa ada potensi yang membahayakan dari penyebaran virus ini melalui jabatan tangan. Bagaimana itu dianggap sebagai sikap tak beriman, kurang iman, sikap takut, khawatir, dan sebagainya. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada banyak kasus di dalam Alkitab bahwa orang-orang benar, orang-orang saleh, bahkan Tuhan sendiri, kalau menghadapi atau tahu ada bahaya di depan, sikap bijak itu adalah menghindar dari bahaya itu. Dalam pengalaman Rasul Paulus misalnya, dalam Kisah pasal 9 ayat 23 sampai 25, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Jadi ada rencana jahat, ada bahaya mengancam Paulus, dan Paulus tahu. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Jelas ada bahaya di depan Paulus. Lalu ayat 25, sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya, menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi
Paulusnya itu diturunkan atau dilarikan oleh murid-muridnya, dan termasuk pasti Paulus menyetujui hal itu, sehingga dia akhirnya diturunkan dari kerajaan dan melarikan diri dari bahaya. Paulus sendiri memberikan kesaksian kembali tentang peristiwa itu dalam 2 Korintus 11 ayat 32-33. Di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkat keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada bahaya, dan Paulus itu lalu menghindar. Apakah di situ Paulus dianggap sebagai kurang beriman? Apakah Paulus dianggap sebagai takut atau khawatir? Saya kira tidak. Itu berhikmah. Lalu kalau kita kembali kepada peristiwa Natal, di mana begitu Yesus lahir, Raja Herodes itu mengancam hendak membunuh Yesus. Lalu atas perintah Tuhan Allah sendiri kepada Yusuf, dikatakan dalam Matius 2:13, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi Allah sendiri yang memberikan perintah kepada Yusuf untuk lari ke Mesir. Apakah Allah kurang beriman? Tidak. Justru Allah yang memerintahkan hal itu. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai sikap tidak beriman, ya, atau sikap takut, sikap khawatir. Juga hal yang sama dilakukan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 14-15. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi mau membunuh Yesus, dan Yesus tahu ada bahaya mengancam dia depan. Apa sikapnya? Dalam ayat 15, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Jadi Yesus pun tahu ada bahaya, dia menyingkir. Itu apakah kita mau mengartikan itu sebagai Yesusnya kurang iman atau lagi takut, lagi khawatir? Tentu tidak. Dalam Yohanes 7 ayat 1 hal yang sama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Perhatikan, dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kenapa? Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Begitu ada upaya membunuh, Yesusnya tidak mau tetap tinggal di Yudea. Apakah Yesus tidak beriman? Apakah Yesus sedang takut, sedang khawatir? Tidak. Itu sikap berhikmah. Yohanes 11, 53-54. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada bahaya, Yesus sendiri menghindar dari bahaya itu. Lalu Yesus sendiri memberikan nasihat kepada murid-muridnya dalam Matius 10:23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Larilah ke kota yang lain. Apakah Yesus sedang mengajarkan suatu tindakan atau sikap kepengecutan kepada murid-muridnya? Apakah Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk menjadi tidak beriman, menjadi takut, menjadi khawatir? Tentu saja tidak. Yesus mengajar murid-muridnya supaya berhikmat. Apabila ada bahaya, menghindar dari bahaya tersebut. Jadi sekali lagi, menurut saya, sikap atau anjuran dari ketua sinode untuk jangan berjabat tangan dengan tujuan supaya tidak menyebarkan, tidak menularkan atau ditulari virus corona ini, menurut saya adalah sikap berhikmat. Termasuk di dalamnya adalah permintaan anjuran untuk tidak bertemu dalam jumlah yang besar dan melakukan kebaktian-kebaktian secara online kalau itu memang sudah diperlukan. Jelas bukan sikap kurang iman, bukan sikap takut dan sikap khawatir. Itu bagian dari hikmat kita seturut dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya berikan. Harus kita bagi dalam mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian. Kita harus mempercakapkan bukan virus corona atau Mercedes, tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa. Ada satu yang memagari dan membentengi umatnya, adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Memang benar kita harus mempercakapkan tentang Yesus yang
berkuasa, yang sanggup melindungi kita, yang sanggup mengampuni kita, dan lain-lain sebagai yang Pak Pendeta katakan. Tapi kita juga ingat bahwa menghindar dari bahaya sebagai sikap bijak itu juga diajarkan oleh Yesus. Itu juga dilakukan oleh para rasul, orang beriman, bahkan Yesus sendiri. Jadi jangan kita hanya menyoroti satu bagian lalu mengabaikan bagian yang lain, lalu menyalahkan orang yang melakukan bagian yang lain. Jadi menurut saya di sini tidak ada salahnya, hanya karena mungkin Pak Pendeta hanya mau menyoroti satu aspek bahwa Yesus sanggup melindungi, tapi mengabaikan atau lupa mempertimbangkan bahwa ada banyak contoh seperti yang sudah saya berikan di mana orang-orang benar, bahkan Yesus sendiri ketika menghadapi bahaya itu menghindar. Nah, bahaya yang dihadapi oleh Yesus dan juga para rasul lain dengan bahaya yang kita hadapi sekarang, yaitu penyebaran virus ini. Tapi tetap sama-sama bahaya dan prinsipnya tetap sama, bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka atau bahaya maka dia menghindar, tapi orang tak berpengalaman jalan terus lalu kena celaka. Dan ini yang saya bilang, kalau kita tahu ada bahaya terus berjalan, terus maju dan kena celaka, itu bukan sikap beriman, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam Mazmur 91 ada ayat-ayat tentang perlindungan Tuhan, tapi setan mengutip ayat itu lalu bawa Yesus ke hubungan dengan Allah, suruh loncat dari sana. Yesus jelas tidak mau loncat, walaupun setan berkata sebab ada tertulis mengenai engkau, tapi Yesus malah sebab ada tertulis juga jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti sudah tahu ada bahaya, sengaja bawa diri ke dalam bahaya dengan memakai dasar firman Tuhan, itu tidak dianggap Yesus sebagai sikap beriman, tapi justru adalah sikap mencobai Tuhan Allah. Sedang goncang-goncangnya iman, justru hari ini tema kita bukan kata ini kebetulan disiapkan karena lagi goncang kiri kanan.